Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di PK Kreatif, penguatan kelembagaan kreatif. Nah, pada segmentasi ini kurang lebih 15 menit, Pak. Kita akan menyita waktunya sebentar. Kita akan berbual terkait koperasi dan UMKM bersama narasumber tentunya pilihan-pilihan kita. Dan kali ini kita akan kedatangan salah seorang yang boleh saya katakan legend, Pak. Legend dengan Bapak Agus Nawarman. Oke, Pak Agus Nawarman ini tahu nggak guys? Beliau sudah lama berkiprah di dunia pemerintahan. Beliau sudah berkarir selama 34 tahun. Benar, Pak? Betul? 34 tahun dan beliau terakhir ini akan masuki purna bakti beliau di tahun berapa, Pak? Di umur yang keberapa kalau boleh tahu? Pas 60 tahun. Pas 60 tahun, guys. Seperti apa keseruannya, tetap pantengin terus ya, jangan kemana-mana. Oke, Pak, kita mulai pertanyaan demi pertanyaan, yang mana mudah-mudahan ini akan mengedukasi teman-teman dan membangkitkan semangat para teman-teman di rumah dan para pelaku-pelaku pegiat-pegiat koperasi dan UMKM. Yang pertama, Pak. Yang pertama. Jangan gugup gitu, Pak. Biasa, Pak. Biasa aja. Pertama. Artinya yang pertama berarti ada kedua, ketiga, keempat, kelima. Iya. Mudah-mudahan tak sampai ke 15. Oh iya, mudah-mudahan Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, boleh kita bercerita terkait pengalaman Bapak selama menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Tentu yang pertama sekali, saya ini rada bingung juga nih. Begitu kreatifnya teman-teman daripada UKM ini. Dari Bu Diana, Bu Santi, Bang Faisal segala macam nih, termasuk Jambul. Terima kasih sekali nih. Karena baru ini saya ketemu kreativitas kawan-kawan untuk bagaimana memanfaatkan era teknologi yang canggih. Mudah-mudahan apa yang kita share pada hari ini bermanfaat bagi semua. Amin. Amin. Terutama bagi pelaku-pelaku koperasi dan UKM. Pertanyaan tadi bagaimana tentang Pengalaman Bapak. Pengalaman masuk ke sini. Jadi pada tahun 2018 kalau nggak salah saya itu 2018 saya dipercayai oleh Pak Nurdin Basirun, Gubernur, menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau. Yeah. Sebenarnya jabatan ini saya feedback kembali dari Kabupaten Bintan. Waktu Bintan saya pernah juga menjadi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Bintan sampai setahun. Alhamdulillah di sini saya menjabat sadar tak sadar mungkin jabatan yang terlama di antara kawan-kawan senior-senior saya 5 tahun. Oh, Satu periode. Satu periode. Satu periode, ya. 2018 sampai ke 2023. Gubernur ya Pak. Jadi tiga gubernur betul, saya tiga gubernur. Pak Nurdin, Pak Isdianto dan Pak Ansar sekarang. Jadi pengalaman yang paling berkesan bagi saya sebenarnya sama dengan yang lain. Kita ini diciptakan menjadi pegawai negeri sipil, berbakti kepada nusa dan bangsa, kepada rakyat. Karena kita teknis kita kepada pelaku UKM dan koperasi, kita berbakti kepada pelaku koperasi dan pelaku UKM. Insya Allah ada beberapa perkembangan yang telah kami kondisikan dengan kawan-kawan. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang ini kita dapat melihat sendiri bagaimana kita sudah ada hubungan baik dengan pelaku UKM, baik bukan hanya di Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi, tapi seluruh kabupaten kota. Di situ kita punya pendamping, kita ada petugas macam-macam. Alhamdulillah sekarang nampaknya kita dengan emak-emak UKM ini dikenal baik. Begitu kita tampil, oh ini bapak UKM, bapak UKM. Jadi saya dari hal-hal seperti itu saya menjadi bahwa hubungan kita tuh bukan hanya sebagai hubungan bisnis, tapi secara manusiawi kita baik dengan orang, kita manfaatkan komunikasi dengan baik. betul. Itu adalah satu modal bagi kita untuk berhubungan baik dengan manusia. Seperti itu Pak ya. Manusia kita perlakukan seperti manusia dari hal komunikasi. Baik. Alhamdulillah pelaku koperasi UKM kalau saya menilai sekarang ini semuanya sudah berkomunikasi dengan baik dengan kita. Itu yang lebih penting. Jadi Pak, dari pengalaman itu tentunya ada tantangan-tantangan di dalamnya kan Pak.
Nah, tantangan apa saja yang mungkin sekiranya dalam menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM ini yang menurut Bapak paling berkesan, Pak? Boleh di-share ke teman-teman yang ada di rumah sekalian. Oke, kalau tantangan sebenarnya dengan zaman globalisasi sudah tak ada tantangan, tidak ada tantangan. Semuanya bisa kita selesaikan tadi melalui IT tadi. Sekarang ini kan jalur komunikasi sudah baik. Apapun permasalahan tantangan yang ada di daerah sudah baik. Namun mungkin ada beberapa hal yang untuk kita perhatikan lagi adalah SDM untuk itu semua. Tantangan bagi menggerakkan pelaku UKM di Koperasi UKM adalah SDM kita. SDM kita sekarang ini kami rasakan sangat kurang sekali. Contoh, untuk tantangan yang ada permasalahan tentang koperasi UKM di Kabupaten Lingga, di Natuna, Anambas. Kita bukan tidak berharap kepada Dinas Koperasi UKM di Kabupaten Kota, tapi pendamping kita di situ tuh hanya 1-2 orang. Nah, ini tantangan yang harus kita selesaikan, bagaimana peran daripada pemerintah daerah untuk menambah pendamping-pendamping yang ada di daerah-daerah, supaya tantangan tentang apapun problem koperasi UKM ini di daerah semua terakomodir karena kecukupan daripada SDM tadi. Oh, begitu. Berarti tentunya ada program-program, Pak, ya, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pasti ada. Nah, karena dengan kata-kata pasti ada itu, kita ingin breakdown ini, Pak. Program apa aja yang sudah berjalan, Pak, menjawab tantangan-tantangan tersebut, Pak? Mantap. Pertama sekali, kalau berbicara masalah koperasi dan UKM, selama saya menjabat hampir 5 tahun ini, ada 3 problem untuk pelaku UKM ini. Yang paling penting sekali adalah tentang UKM-nya, ya. Iya, benar. Pertama sekali ada tentang modal. UKM apapun dia bicara, dia hebat segala macam, tapi kalau modal tak ada, nonsen. Paling penting modal. Nah, ini modalnya sebenarnya sudah diatasi oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pusat sudah menggelontorkan KUR, pusat sudah menggelontorkan bantuan segala macam. Begitu daerah, Pak Ansar, kebijakan Pak Ansar sangat mulia sekali. Ini adalah 0%, marginal 0%. Jadi memberikan bantuan kepada pelaku UKM, pelaku koperasi, pinjamlah di Bank Rio Kepri. Itu selama 2 tahun. Itu dengan besar modal yang dia pinjam 20 juta maksimalnya. Nah, itu tanpa bunga. Jadi dikembalikan selama 2 tahun 20 juta. Tapi kan pesan beliau, kalau tak mampu 20 juta, jangan 20 juta. 10 juta silakan. Sesuai kemampuan dia. Jadi seluruh Bank Riau Kepri Syariah yang ada di Pulau Riau, itu di Kabupaten Kota semua ada. Silakan. Nah, sekarang target beliau itu 1.000 pelaku UKM sudah kita capai. Ada rencana kami dengan Pak Ansar untuk menambah daripada nominal dari 20 juta menjadi mungkin 30 juta atau 40 juta. Melihat ke depan nanti gimana. Mudah-mudahan itu dari segi pertama permodalan. Yang kedua dari packaging. Packaging pelaku UKM ini sangat sekali ini. Dia punya bungkusan segala macam. Saya dulu bercita-cita, Ilham bercita-cita bagaimana supaya di salah satu daerah kabupaten kota yang ada di Pulau Riau ini ada rumah kemasan yang qualified dan dah terjamin. Jadi pelaku UKM itu datang ke situ, keluar dengan 1 bakul, keluar sudah membawa berapa bungkus. Dengan desainer ada sekali, kemasannya bagus dan higienis lagi, sudah ada cap halal segala macam, semua ada mantap. Nah, itu yang saya cita-cita saya tak tercapai. Hanya packaging. Karena apa, daerah kita dari perbatasan dengan negara tetangga. Kalau kita packaging itu tidak mantap, orang melihat packaging tak bagus, orang malas beli. Kita bisa bersaing, ya, Pak. Kalau dia nggak Faisal begini, pakai begini, batin kali pakai ini. Nggak mantap kan? Orang beli nggak? Menjual gitu, Pak. Jadi melihat penampilan packaging itu bagus, orang pasti benar beli. Tapi kalau packaging tak bagus, packaging itu sudahlah pakai biasa saja zaman dulu. Kita kan tidak mau dia, tak ada pula expirednya, tidak ada halal segala macam. Itu kita ada sih. 2 packaging. Yang ketiga masalah marketing, pemasaran. Bagaimana kita sudah bagus kita packaging, sudah dapat modal, kita sudah buat packaging, dan kita pasarkan lagi. Nah, kalau kita tidak membantu memasarkan, gimana caranya? Tak akan laku, percuma aja produk orang beli. Saya teringat zaman kita COVID kemarin. COVID itu dia yang diuntungkan adalah pelaku UKM. Karena apa? Pelaku UKM walaupun dia tidak bisa face to face berjualan antar bertemu orang, tapi dengan online marketing online itu
Dan kita sudah laksanakan. Iya benar. Alhamdulillah Koperasi UKM sudah beberapa kali melaksanakan cara marketing secara digital. Nah, tidak 3 problem. Best. Apa lagi? Koperasi? Kalau koperasi, bantuan koperasi banyak. Iya, benar. Seperti Bu Santi memberikan bantuan tentang akte notaris. Tiap tahun Bu Santi ini sibuk terus mencari koperasi-koperasi yang belum ada akte. Karena apa? Karena posisi koperasi yang paling bagus pelengkap itu adalah ada akte notaris sudah dijamin dengan Badan badannya. hukum. Jadi ya berbadan hukum tetap. Jadi apapun yang diberikan kepada bantuan kepada koperasi itu sudah ada legalitas. Nah itu dia. Jadi yang paling penting ya, jadi pusat ini mulia sekali jiwa ini membantu koperasi-koperasi yang tak ada akte notaris, berikan bantuan gratis loh. Iya. Tapi kalau dibayar berapa berarti? 2,5 juta. Nah, kita bantu. Di 7 kabupaten kota ya Pak ya? Se-kabupaten kota. Tentu itu berdasarkan permohonan dari kabupaten kota. Bu Santi tidak langsung ujuk-ujuk langsung bantu, tidak. Ada proposalnya. Nah, jadi melalui media juga kita mengimbau kepada koperasi-koperasi yang merasakan memerlukan akte notaris yang tidak ada notaris yang hubungi Bu Santi. Iya. Nanti kasih nomor saja Bu Santi. Nah, tentu nanti atas persetujuan Pak Gubernur lagi. Baik. Kalau Pak Gubernur menyetujui 40 akte notaris, kasih Pak notaris. Baik. Itu dia. Berarti mungkin pemirsa di rumah banyak yang nggak tahu Pak tentang bunga 0% tadi, itu keren Pak. Bukan Bagus sekali. saya pernah dengar katanya Bapak diundang ke beberapa tempat sebagai percontohan Pak ya. Iya memang ya. Memang ya. Dan bukan hanya kita orang datang sini berkunjung. Studi banding, Iya. Ranti, Siak, segala macam. Yang lucunya BRK itu Bang Riau Kepri itu pusatnya di Pekanbaru. Riau. Tapi kabupaten kota yang di Riau belajar ke sini. Oh, boleh kita kasih aplaus dulu buat Pak Agus. Karena memang pelaku UKM membutuhkan pinjaman itu. Ya, Oke. Nah, untuk terakhir closing nih Pak. closing. Bagi teman-teman yang akan ditinggalkan, mungkin perlu Bapak sampaikan pesan dan kesan serta harapan Bapak kepada kami semua. Jadi ini bagus sekali. Sebenarnya nanti nih waktu saya sampaikan, tapi karena sudah dimulaikan, saya hanya tentu harimau mati meninggalkan belah. Cakep. Manusia mati meninggalkan 6. tapi kadis belum mati. Jangan didoain ya. Kepala dinas meninggalkan tempat ini, atas keluarga meninggalkan tempat dinas, tentu harus meninggalkan nama baik. Baik. Hanya saya pesan saja yang paling penting adalah jaga kantor ini sebaik-baik yang kita tinggalkan. Jangan sampai ada gontok-gontokan antara kita. Iya. Kalau ada permasalahan, paling penting sekali adalah komunikasi. Jangan didiam-diamkan. Dalam Al-Quran aja mengatakan bahwa 3 hari tak teguran, Iya betul. itu hukumnya Dosa. itulah. Itu kan Ustaz kan. Jadi apapun kita ada permasalahan dan problem sampaikan. Saya terbuka kapanpun. Kapanpun untuk berkomunikasi dengan saya silakan. Yang saya lakukan selama inilah maaf cakap kadang-kadang mau take care di mana saya siap. Nah, karena Moderna panggil saya Pak Syekh kita datang. Iya. Nah, jadi jangan ragu-ragu kalau ada problem permasalahan baik di kantor ini atau di keluarga, komunikasi penting. Diskusikan. Dan pesan saya paling penting sekali, problem di kantor jangan bawa ke rumah. Iya. Jangan dibawa ke rumah. Dan problem di rumah jangan bawa ke kantor. Begitu pijak kaki dekat ke rumah aja, oke, habis masalah ke kantor. Lupakan semua Pak ya. Lupakan semua. Masa pijak di tangga bawah tuh semput nanti lagi. Jangan masuk ke keluarga. Jadi please press otak kita. Tak ada bicara apa-apa. Yang penting hari ini aku kerja. Dia mulai dengan Bismillah berangkat untuk kantor. Apapun yang dilaksanakan di kantor, mudah-mudahan diridhai Allah SWT. Amin. Amin. Itu semua kita tak sadar bahwa itu pahala. Iya betul. Apalagi kita bersentuhan dengan pelaku UKM koperasi, memerlukan bantuan kita, baik bantuan secara fisik, secara keuangan ataupun secara Latihan ilmunya. Itu dia. Nah, bertanya jawab segala macam, kita bagi informasi, kita jawaban, sedang hati orang. Nah, jangan tamu datang ke masam segala macam, tak dilayani segala macam, itu jangan sama sekali. Tapi lain dengan baik, karena orang itu datang jauh-jauh, dari tanggal lantai 3, sebut, kita marah pun lagi jangan. Itu tamu adalah Raja. Oke. Itu saya pikir. Tidak terasa teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya dan kesempatannya. Tadi karena Pak Agus berani mengeluarkan pantun, saya juga ada pantun buat Bapak. Siap. Burung kenek-kenek hinggap di atas papan.
Cakep. Mana cakepnya? Itu cakep, jangan cakep. Jadi Pak, Ewa. Oke, kita ulang lagi ya. Ewa ya. Oke. Burung kenek-kenek hinggap di atas papan. Pesan datuk nenek jangan dilupakan. Semoga pertemuan kita ini menjadi kenangan Ewa. dan Pak Agus Nawarman jadi dewa. Oke, kawan-kawan. Benar kata ini. Boleh Pak, silakan. Iya. Buah pepaya, buahku ini. Ewa. Buah ceri, buah nangka. Itu semua nama buah. Oke kawan-kawan semua, sampai jumpa kembali di PK Kreatif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.